Yaitu di sini Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja di kampung Sangkrah Solo pada Selasa pagi 30 Oktober 2023. Warga tidak lagi antusias menyambut kehadiran Gibran. Nah, padahal juga barusan ya dideklarasikan oleh Pak Prabowo Subianto yaitu Gibran menjadi cawapres. Nah, di situ yaitu bahkan sentimen negatif hingga hari ini pun banyak, yaitu membicarakan tentang Gibran ya, termasuk saya kemungkinan ya. Tapi di sini tidak bisa dipungkiri sentimen negatif sangat masif sekali, bahkan kemungkinan di pelosok negeri. Di sini bahkan juga pada waktu lalu sentimen negatif Gibran jadi cawapres Pak Prabowo, kinerja IHSG anjlok hingga rupiah melemah. Wah, kalau melemah sih menurut saya sudah pada waktu lalu ya, yaitu hampir mendekati 16.000. Nah, di sini disusul berita seperti ini. Apa demikian ya? Yaitu di sini Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja di kampung Sangkrah Solo pada Selasa pagi 30 Oktober 2023. Warga tidak lagi antusias menyambut kehadiran Gibran. Wah, benarkah ya? Padahal juga baru beberapa hari di sini mendaftar di KPU pada tanggal 25 Oktober kemarin. Tiba-tiba warga di sini sudah tidak antusias lagi. Kalau kita ketahui pada waktu lalu kehadiran Gibran itu selalu disambut dengan antusias. Tetapi kali ini tidak. Nah, di sini saya penasaran. Memang di sini tidak ada sumber ya dari beritanya seperti apa. Tidak ada sumber entah dari TV One, entah Kompas, entah Tribun. Di sini memang tidak ada ya. Di sini bahkan juga terjadi sebuah insiden ketika ada seorang warga yang memakai kaos bergambar foto caleg PDIP Arya Bima dan oleh Pas Pampres diminta untuk mengganti kaos yang dipakainya. Ini beneran. Kadang-kadang saya tidak percaya ya kalau tidak ada sumber yang menjelaskan hal tersebut. Jadi memang kita harus bijak dalam bersosmed, dalam membaca berita. Jangan langsung tergiring dengan opini dari berita ini. Kayaknya sih terlalu cepat ya. Ketika Gibran pada tanggal 25 Oktober kemarin mendaftar di KPU, saat ini sambutannya warga sepi, menurut saya terlalu cepat. Padahal juga belum juga kampanye ya. Kemungkinan kalau kampanye, wah bagaimana lagi, karena memang musim kampanye. Tetapi di sini menurut saya juga terlalu cepat ketika Gibran melakukan kunjungan kerja di kampung Sangkrah Solo. Tiba-tiba warga di sini tidak antusias, terlebih jika dibandingkan pada saat Gibran sebelum menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Nah, dari sini saya juga penasaran. Saya mencari berita yang relevan dengan kejadian di sini dengan keyword dan semacamnya. Akhirnya juga menemukan berita, yaitu memang pada waktu kemarin Gibran tersebut belusukan di kampung Sangkrah. Tetapi apa kejadian kemarin sambutan warga sepi atau bagaimana, kita juga tidak tahu ya, karena menurut saya itu relatif. Karena menurut pandangan orang-orang bisa saja berbeda. Kalau menurut saya Gibran disambut sedemikian rupa, menurut saya juga udah rame ya. Tetapi kemungkinan ada orang yang membandingkan antara kunjungan Gibran sebelum jadi cawapres dan sudah menjadi cawapres. Nah, saya juga tidak tahu. Kalau dari foto-foto di sini menurut saya juga rame. Di sini bahkan dari Tribun Jateng belusukan cek bantuan RTLH Gibran diserbu rombongan nenek-nenek. Nah, di sini juga diserbu rombongan nenek-nenek. Tetapi yang saya heran tadi memang tidak ada sumber berita tersebut dari mana. Kalau di sini kan enak dari tribunjateng.com. Jadi kita mencari berita tersebut sangat mudah sekali untuk mencari fakta-fakta tersebut. Di sini Wali Kota Surakarta Gibran melakukan peninjauan bantuan rumah tidak layak huni di Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon pada Selasa 31 Oktober. Gibran meninjau sejumlah rumah yang mendapatkan bantuan. Di sela-sela tinjauan, Gibran juga menyapa sejumlah warga yang sedang beraktivitas. Yang menarik ada segerombolan nenek-nenek yang menunggu putra sulung Presiden Joko Widodo ini. Nah, di sini bahkan juga ada berita lagi, Gibran tinjau kampung di Sangkrah, banyak warga minta bantuan. Di sini pada 31 Oktober 2023. Kalau dilihat dari foto, di sini kan hampir sama memang, hampir sama. Tapi ya kita
nggak tahu lagi deh. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini ketika Gibran ada foto yang bernarasikan warga tidak lagi antusias menyambut kehadiran Gibran. Di sini dari David Wijaya, oh harus begitu dong, calon jadi itu harus begitu, lanjutkan. Oh, Pas Pampres RI juga mulai nggak netral. Ya, buatlah sesukamu Mas Gibran dan tim, tapi yakinlah bagaimanapun cara kalian tak akan bisa menutupi matahari kan bersinar dengan kemenangan Ganjar Mahfud gaspol. Dia merasa kuat karena kemana-mana dikawal Pas Pampres. Kekuasaan membutakan. Wong Solo punya harga diri. Rakyat makin cerdas tak mudah dibodohi oleh ambisi satu keluarga. Rakyat Indonesia kalah sama anak ingusan, ya sudah jadikan saja para penjilatnya kan banyak. Gaya baru Orba MK mulai menyisir ke masyarakat. Ya memang pada waktu lalu juga Gibran akan menaklukkan kandang banteng ya, yaitu Jawa Tengah basis PDIP dengan door to door. Kemungkinan ini sudah memulai Gibran menurut saya sih, tapi ya nggak tahu lagi. Memang Gibran seringkali belusukan ya. Di sini calon wakil Presiden Prabowo Subianto menyebut Jawa Tengah tak mudah untuk dimenangi kubunya di Pilpres 2024 sebab Jateng menjadi basis kekuatan PDIP. Di sini maksudnya bagaimana ya? Apakah Gibran saat ini sudah resmi keluar dari PDIP? Dari berita-berita kemarin kayaknya belum ya, belum resmi keluar kayaknya. Tapi kok mau yaitu akan menaklukkan Jateng dari basis PDIP? Apakah di sini sudah masuk ke Gerindra? Ya kita tidak tahu lagi. Jawa Tengah ini tidak mudah, bukan basis kita. Saya yakin dengan semangat Bapak Ibu semua, dengan semangat teman-teman semua, Jawa Tengah bisa kita taklukkan, kata Gibran saat menghadiri dialog di Joglo, Jember, Keji Muntilan pada 29 Oktober. Oleh karena itu, Gibran memutuskan untuk melakukan safari politik di Jawa Tengah demi menggenjot elektoralnya di daerah tersebut. Hanya itu, Gibran juga bakal memfokuskan kerja para relawannya di daerah yang sempat dipimpin oleh Ganjar Pranowo tersebut. Kenapa Jawa Tengah? Harus saya putari dulu, karena Jawa Tengah ini paling berat. Makanya Bapak Ibu semua, teman-teman relawan ini nanti kerja kerasnya lebih difokuskan di Jawa Tengah, jelas Gibran. Nah, bahkan juga pada waktu lalu pada saat belusukan di Serangkah kemarin, yaitu Gibran bahkan juga disambati oleh warga tersebut, yaitu disambati tentang sembako mahal. Wah, ya seharusnya daripada menjadi cawapres ya, sibuk copras-capres lebih baik Gibran belusukan ke sini ya, karena bahkan juga sembako mulai mahal, yaitu ada warga yang mengadu ke Gibran. Di sini Bacawa Pres Koalisi Indonesia Maju yang juga Wali Kota Solo Gibran belusukan kampung zona merah kemiskinan di Kelurahan Sangkrah, Pasar Kliwon, Jawa Tengah pada 31 Oktober. Gibran tiba di lokasi untuk meninjau hasil rehab rumah tidak layak huni bantuan CSR perusahaan swasta. Gibran menyambangi satu persatu 10 rumah warga yang mendapatkan bantuan tersebut. Kedatangan Gibran dimanfaatkan warga berkeluh kesah terkait harga sembako mahal, tidak mendapatkan bantuan program kemiskinan dari Pemkot dan lainnya. Kemudian Gibran memerintahkan sopir dinasnya menurunkan ratusan beras kemasan 5 kg dari mobil dinas plat merah AD1A untuk dibagikan warga. Sementara ajudan Gibran membantu membagikan buku tulis dan susu kotak pada anak-anak. Alhamdulillah dapat beras 5 kilo. Mumpung harganya sedang mahal, saya doakan jadi wapres. Alhamdulillah. Di sini bahkan juga mengomentari, bahkan juga mendoakan Gibran sebagai wakil presiden. Nah, jadi di sini juga diragukan ya kebenarannya karena memang tidak ada sumber-sumbernya di sini. Ya pun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.